acara dengan sambutan juga sekaligus laporan dari ketua panitia yaitu Pak Ustaz Edi Alamsyah. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkumpul di sini merangka memperingati Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dimudahkan Allah menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui yang berbahagia. Alhamdulillah. Karena dari saya akan mengucapkan atau mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang tidak dulu pada yang berada semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mudah dan segala dosa-dosanya diingatkan segala dosanya atas langkah-langkah kita di sini. Mudah-mudahan Allah datang kita, mudah-mudahan kita berpikir dan kita dengan sebab dosa untuk melaksanakan maulid ini adalah sebagai maf'ul yaitu menjadi perbuatan orang tua ulama kita yang dahulu. Mudah-mudahan anak kita dengan amaliyah ini tersambung amaliyahnya itu dan bersama itu agar bisa mudah dikenali dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah kita yang Muhammad Taala. Terima kasih untuk para jemaah sekalian yang khususnya jemaah di kelas khususnya yang telah membantu baik material maupun material yang selama ini berjuang sama-sama menjadinya pelaksananya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang kedua dan terakhir, mungkin saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam kita perkataan atau suatu hal menghormati maaf yang sebelumnya karena nanti mendapat bisa lakukan sesuai. Mudah-mudahan kita doakan ke depannya daerah bisa lebih baik lagi dan lagi. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati sesuai undangan sama lain atau yang mewakili yang kami hormati Tuhan Barat atau yang mewakili yang kami hormati para ahli ulama, para tokoh masyarakat, dan yang kami hormati dari Kamtibnas yang mewakili, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Sahroni SPI, yang kami hormati Ketua Yayasan Aktivitas Bapak Habib Nadi, yang kami hormati Ketua Yayasan Aktivitas Bapak Haji
Munajat, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang saya sebutkan satu persatu dengan tidak mulai kami. Saya diberi mandat sama Ketua RW, kebetulan RW sedang berhalangan dan keluar kota. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian terima kasih kepada para donatur, juga terima kasih kepada seluruh warga, terutama warga RW 29. Dan hari ini juga bekerja keras untuk membantu pelaksanaan daripada peringatan Maulid ini dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Kenal ya. Alhamdulillah ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, mungkin nanti mengenai materi dari penceramah Al-Habib saling dibidang dan nanti akan dilakukan oleh Ustaz Saroni mengenai materi Maulid Nabi. Saya hanya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia, kemudian donatur dan seluruh warga, terutama RW 9 yang telah bekerja keras demi suksesnya acara pada siang hari. Ini tidak banyak yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintahan, unsur camat, kelurahan, RW maupun RT, yang saya hormati dan saya muliakan unsur dari DKM di lingkungan Capos, yang saya hormati Bapak Kamtibmas dan perwakilan dari Babinsa kalau mungkin sudah hadir, yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Ikhlas serta seluruh jamaah yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada khususnya panitia penyelenggara yang telah bekerja amat keras sehingga acara ini terselenggara dengan sangat baik sekali. Dan saya begitu masuk ke ruangan ini, hati saya bergetar melihat tema yang ada di belakang kita ini. Ini sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita cermati, kenapa disebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak disebut Maulid Rasul? Ini adalah sebuah pemahaman yang luar biasa. Jadi Nabi itu mempunyai dua perspektif. Muhammad mempunyai dua perspektif. Beliau sebagai manusia biasa, itulah Nabi yang dilahirkan pada tahun 571 Masehi dari seorang ibu Siti Aminah dan seorang bapak Abdullah. Itulah Nabi. Perspektifnya adalah lahiriah. Dia sifatnya zahiriah, sehingga ada umur teknisnya yang namanya Nabi. Jadi Nabi dilahirkan karena ada kelahiran, dia ada kematian.
Dan yang lebih menarik lagi, ternyata dilanjutkan lahirnya manusia sebagai rahmatan lil alamin. Ini sungguh sesuatu hal yang sangat presisi. Kenapa disebut sebagai rahmatan lil alamin? Apakah nabinya yang sebagai rahmatan lil alamin? Ini kita harus benar-benar cermat. Sebagaimana ayatnya menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus melainkan sebagai rahmat bagi semesta. Jadi di sini konteksnya bukan nabinya yang menjadi rahmat, tetapi rasulnya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai umat, bahwa Muhammad itu punya dua perspektif. Perspektif zahirnya itu yang disebut dengan nabi yang mempunyai umur teknis, dan perspektif rasul, dia adalah makhluk ruhani. Saya kebetulan pengamal tarekat arwah, jadi saya punya sensitif yang tinggi ketika saya memahami tema ini. Jadi mohon izin saya sedikit menambahkan bahwa apa itu Rasul? Rasul adalah makhluk ruhani. Dia adalah frekuensi ilahi. Dia adalah nomor ordinat yang sifatnya kekal, sifatnya qadim, yang dia tetap ada. Bahkan sebelum dunia ini ada, itu sudah ada. Para ulama menyebutnya sebagai Nur Muhammad, itulah ruhani Rasul. Makanya Rasul adalah masuk ke dalam bagian dari rukun iman. Jadi ini jangan sampai keliru umat memahami Rasul. Rasul tidak pernah wafat, Rasul tidak pernah mati, karena dia makhluk ruhani. Dia sifatnya qadim, dia tetap ada walaupun dunia ini telah tiada. Dan kita sebagai muslim mempunyai alat dalam diri kita, itulah namanya ruh. Ruh kita bisa bersambung kepada ruh Rasul ini yang ada di alam qadim ini. Maka menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, bagaimana ruh kita bisa bersambung kepada ruhani Rasul. Itulah yang dimaksud kita bersambung kepada Allah melalui ruhani Rasul. Kita berbeda secara dimensional dengan alam ketuhanan yang laisa kamitslihi syai'un. Namun ada alam antara, yaitu ruhani Rasul selaku adaptor dimensional yang mengadaptasi alam materi di dunia ini, yang mengadaptasi ruh manusia di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi Agung Muhammad dalam perspektif Rasul tidak pernah mati. Beliau tetap ada. Beliau bisa diakses kapanpun oleh kita semua. Demikian, semoga ini menjadikan tambahan pemahaman bagi kita semua. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada acara kegiatan suami-suami nggak boleh gitu, makan di rumah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini emang kamera jarum.
ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَقَالَ أَيْضًا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umurnya, berkah rezekinya, mampu nanti bersama-sama kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang hadir pada kesempatan hari ini, yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, yang sudah barang tentu menyentuh hati kita. Betul apa betul? Udah berapa kali kita sering baca Al-Quran? Sering ya Bu ya. Tapi seberapa banyak Al-Quran yang kita bacakan mampu mengetuk hati kita? Tentunya adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati akan selalu tenang. Hati akan selalu terenyuh dengan apa yang terjadi di sekitar kita ketika hati kita bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Salah satunya banyak-banyak kita membaca Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. MC pembawa acara dan juga ibu-ibu
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulnya kita, semoga silaturahimnya kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam senantiasa terhaturkan, tersampaikan hari bahan alam junjungan kita Nabiullah Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in yang insya Allah kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baki. Ibu tahu makam Baki, Bu? Adanya di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah, di samping Masjid Madinah Al-Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam salah satu riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baki. Hadirin, beliau bersama para sahabat yang lain kemudian masuk ke makam Baki. Kemudian beliau mengutarakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, orang-orang yang ada di makam Baki ini adalah mereka orang yang berbahagia. Mengapa berbahagia? Mereka didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ada salah satu sahabat kemudian tunjuk tangan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mulia di hadapan Allah, mereka mulia karena engkau doakan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup setelah engkau wafat? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tuba liman rohani wa amanani, summa tuba liman lam rohani wa amanani. Alhamdulillah. Ini biasanya ibu-ibu yang qasidah ini bacain, betul ibu? Ini adalah sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Berbahagialah mereka orang yang melihatku di dalam barzanji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan, man ra'a wajha kayash'ad ya karimal walidain. Betul loh. Ini yang ibu sering baca barzanji. Hadirin, siapa orangnya yang melihat raut mukanya, wajahnya baginda Rasul, maka dia adalah orang yang berbahagia. Sebab apa hadirin? Ya karimal walidaini, kedua orang tuanya adalah orang yang mulia. Alhamdulillah, baginda Rasul itu kalau dilihat mukanya menyenangkan, betul, mukanya berseri, wajahnya indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membosankan. Seperti siapa? Seperti siapa? Seperti kita, betul. Seperti siapa? Kita, betul. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat wajah beliau, raut muka beliau menyenangkan, bukan main. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus seperti apa yang diperlihatkan oleh Rasul. Ya, kalau kita dilihat sama orang senyum, betul, dilihat sama suami senyum apa kagak? Senyum. Hadirin, ini mah beda kalau dipoto ya saja. Kalau begitu dipoto senyumnya manis, manis kalau dipoto. Tapi begitu suami baru pulang, udah masya Allah Pak. Ya Allah, kalau senyumnya kalau begitu pulang bawa koper,
Ya, baru senyum. Ya, ini kayak guru kita. Ini Ustaz Yusuf LC. Ya, beliau anggota dewan. Biasanya kalau beliau habis rapat bawa koper. Yusuf ya. Isinya apa Ustaz? Tahu ya. Iya, isinya banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun kalau dipandang oleh suami kita, bapak kalau dipandang sama istri, bapak hadirin yang dimuliakan senyum. Ini kadang-kadang kebalik hadirin. Kebalik kalau orang lain memandang kita kayak senyumnya senyum manis benar. Kayaknya tidak ada yang semanis senyuman kita di hadapan orang lain. Tapi ketika kita di hadapan suami dan istri kita, kadang-kadang hal itu tidak terlihat oleh kita. Maka ya hadirin, dalam peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, kita sama-sama bagaimana mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan hadirin, penilaian kita, ya, kita bahagia itu kalau banyak duitnya. Betul apa betul? Karena memang duit bisa menyelesaikan masalah, betul. Kita merasa bahagia kalau ketika kita rumah kita baru, ya, dipoles dengan sedemikian rupa, interior di dalam rumahnya begitu baik, bahagia kita hadirin. Kemudian ketika kita mempunyai kendaraan yang baru, yang bagus, yang mengkilat, ini kita bahagia hadirin. Apakah tidak boleh Ustaz? Boleh hadirin. Karena apa? Itu adalah anugerah dari Allah. Yang tidak boleh hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mendapatkan uang, kita mendapatkan jabatan, kemudian barangkali kita mendapatkan kendaraan, bukan karena atas dasar usaha kita, tapi kita mempunyai apa yang dijadikan fasilitas kita itu dengan menghalalkan berbagai macam cara. Ini yang tidak boleh. Boleh kita bahagia punya kendaraan, boleh kita bahagia punya rumah baru, boleh kita bahagia punya jabatan yang tinggi, akan tetapi itu semua diselingi dengan apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka yuk, peringatan Maulid ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ternyata hadirin, kalau dalam perspektif Al-Quran, bahagia itu hanya ada dua hadirin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan olehmu Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu falyafrahu, berbahagialah kamu sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai umat muslim dalam tinjauan Al-Quran patut berbahagia itu manakala ada dua hadirin. Yang pertama apa? Bifadlillahi, anugerah yang Allah berikan kepada kita atas dasar iman dan takwa kepada Allah, atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita senang, ibadah kita senang, baca Al-Quran kita senang. Karena apa? Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas hadirin, di dalam salah satu kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menjelaskan di dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsiril Quran Al-Maksud, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan bifadlillahi, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu, adalah anugerah keilmuan yang Allah berikan kepada kita. Ini hadirin, anugerah yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah anugerahkan ilmu pengetahuan dalam hati kita.
Cuma pertanyaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ke puncak, kalau weekend sampai kagak Pak? Bu, ke puncak kemarin kita libur hari Jumat, Sabtu, Minggu, ke puncak sampai, ke Gunung Bromo sampai, betul. Ini adalah fadil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah kalau yang jauh sampai, betul, biayanya begitu besar, tapi sampaikah kita ke majlis ilmu hadirin? Ya. Seringkah kita hadir di majlis taklim? Seringkah kita hadir di majlis-majlis ilmu? Karena apa? Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang sempat. Begitu ditanya ibu, ayo ngaji, ya Allah belum sempat ibu. Nah itu, ya Bu, ayo ibu ngaji, ya Allah ibu dulu dah, saya mah masih sibuk, belum bisa untuk ngaji, nanti kali kalau saya pensiun saya baru bisa ngaji. Tuh Bu, kalau pensiun. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anugerah yang paling besar itu tadi, ketika kita mampu hadir di majlis ilmu seperti kita sekarang. Ibu senang gak hadir di majlis ilmu? Senang apa kagak? Senang hadirin. Mesti kita senang, sebab apa? Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seseorang ya yang berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillah, di dalam rumah-rumahnya Allah, wa yatadarusuna bainahum, mereka saling bertadarus, baik Al-Qur'an, yang satu baca, yang satu mendengarkan. Maka ibu tadi betul ya, apa yang dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz bacaannya begitu nyaman, enak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebab apa? Itu harus kita dengarkan. Jangan ada yang baca Al-Quran kitanya ngobrol, itu tidak mendapatkan hikmah hadirin. Sebab apa? Al-Quran itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan hati kita. Alhamdulillah. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah limpahkan ketika kita bisa hadir di majlis ilmu ketenangan hati. Tidak semua hadirin yang Allah berikan kepada kita mampu menyenangkan hati. Betul apa betul? Suami belum tentu terus nyenengin hati ibu, betul? Istri Pak belum tentu terus nyenengin hati kita. Ya, ibu yang paling senang kalau ada suami nyenengin hati ibu kapan Bu? Ayo Bu, jujur. Kapan Bu? Akhir bulan, pertengahan bulan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita hadir di majlis ilmu, insya Allah kita akan terus diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ilmu hadirin. Maka ayo ya, di dalam majlis yang baik ini kita perbanyak untuk senantiasa terus mengkaji ilmu agama. Yang belum bisa baca Quran, ayo kita baca Al-Quran. Yang belum barangkali kita bisa pelajaran ilmu fikih, bagaimana cara ibadah yang benar, ayo hadir di majlis ilmu. Ustaz sekarang mah udah banyak di genggaman kita, udah gak usah ke majlis ilmu. Beda ibu, wah beda. Sebab apa? Yang namanya menuntut ilmu itu mesti satu, ada gurunya, betul. Yang kedua ada jamaahnya. Yang ketiga ada tempatnya. Emang bisa kita ngaji sambil di kasur? Bisa? Ya, bisa, tapi tidak mendapatkan keberkahan ilmu, tidak mampu menyenangkan hati kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang selalu hadir di majlis ilmu, hatinya yang pertama kata baginda Rasul akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasiyakumur rahmah, akan menaungi kepada kita rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih pada hari ini Bu, rahmatnya Allah turun sama kita.
Allah berikan kasih sayang kepada kita. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kalau cuacanya begini aja mah kagak hujan, insya Allah. Betul kok? Iya, kalau begini aja mah kagak hujan. Ini bukti bahwasanya Ibu, Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Biasanya kemarin hujan seharian, hari ini Allah turunkan rahmatnya, cerah suasananya. Amin ya robbal alamin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khafatsumul malaikah. Kalau kita dihadir di majlis ilmu itu hadirin, dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dinaungi oleh malaikatnya Allah. Pertanyaannya untuk apa? Malaikat naungin kita, memohonkan ampun untuk kita semua. Alhamdulillah. Bu, kita duduk di sini dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau baginda Rasul menjelaskan, orang yang berangkat dari rumahnya sampai ke majlis ilmu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia duduk, selama duduk Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Makanya nanti sampai pulang insyaallah ya Allah bersihkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah turunkan rahmat untuk kita. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Ya udah biar aja, saya aja kali ya. Gitu ya. Insya Allah saya nanti kebagiannya 2 ya Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab yang sama hadirin memaknai wa bi rahmatihi itu adalah Nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bi rahmatillahi, rahmatnya Allah adalah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya kita bisa sholat, adanya kita bisa silaturahim, berkah diturunkannya, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, adanya kita karena adanya Rasul. Betul. Adanya alam ini hadirin karena adanya Rasul dilahirkan. Adanya turun hujan, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya semua fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita adalah wabi rahmatihi, karena rahmatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau terkecuali membawa rahmat, bukan saja untuk kita manusia, tetapi untuk apa? Semua alam tumbuhan mendapatkan rahmatnya. Alhamdulillah. Maka senang kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi dibacakan maulid, nanti insya Allah kita ada mahalul qiyam ya, akan berdiri, kita sama-sama berdiri membaca salawat insya Allah. Salawat itu banyak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Pak, Bapak bisa Pak? Pak, kalau ibu-ibu kita tes insya Allah bisa. Betul Bu? Bisa, boleh saya tes Bu, sambil nunggu Habib ya. Yuk kita sama-sama, 1, 2, 3. Sallallahu wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Insyaallah ibu-ibu bisa. Ibu-ibu bisa insyaallah. Pak, Bapak siapa? Bapak siapa? Ya kita sama-sama. Sallallahu ala nabi
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Alhamdulillah. Ini hadir masih banyak kita sholawatan, itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul Masya Allah ya selalu mencintai kita. Baginda Rasul itu cintanya sejati, hadirin ya. Bu, ibu cinta ibu sejati enggak, Bu? Pak, cinta bapak sejati enggak sama ibunya? Ya kadang-kadang kan cintanya itu karena apa, Bu? Korban. Ibu itu korban bapak-bapak, Bu. Bu. Ya, korbannya bapak-bapak. Ibu juga sama. Ya, bapak-bapak korbannya ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul itu cintanya Masya Allah sama kita. Bukan hanya ketika baginda Rasul masih hidup, hadirin. Ternyata baginda Rasul di ujung hayatnya beliau senantiasa cinta kepada kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kalau saya meninggal nanti di mana saya? Ya Rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan engkau di dalam surga yang paling tinggi derajatnya. Lalu baginda Rasul enggak kemudian girang. Baginda Rasul enggak kemudian bahagia, enggak senang. Baginda Rasul mendengar jawaban malaikat Jibril. Lalu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada malaikat Jibril? Kalau sudah begitu itu saya, lalu bagaimana dengan umatku wahai malaikat Jibril? Maka bagi malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, kalau memang umatmu taat kepadamu, selalu melaksanakan perintah-perintahmu, umat yang lain belum masuk, akan tetapi umatmu masuk terlebih dahulu. Alhamdulillah. Maka di dalam salah satu hadisnya, hadirin, baginda Rasul menjelaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin, hadis ini didoibkan oleh Imam Al-Albani, katanya itu statusnya dhaif. Ya, maka ada juga yang berpendapat untuk acara maulid. Ternyata hadirin banyak juga pendapat-pendapat yang lainnya. Tapi kalau kita merasa cinta kepada Rasul, ibu cinta kepada Rasul, Bu, ini kayaknya udah ngantuk bener ini mah ya. Masya Allah, Bu, Masya Allah. Ini ibu cinta sama baginda Rasul. Apa bukti kecintaan kita? Hari ini kita hadir. Maka apa kata baginda Rasul? Man ahya sunnati faqad bani, siapa orangnya yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Alhamdulillah. Pada hari ini kita memperingati lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pun melaksanakan sunnah-sunnahnya, betul. Salat qobliyah dan ba'diyah kita lakukan, salat tahajud, salat duha dan lain sebagainya kita sama-sama bacakan, kita sama-sama lakukan. Insyaallah kita akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salah satu hadisnya pula, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa orangnya yang selalu membacakan salawat kepadaku, siapa orangnya yang selalu mencintai dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wasuhbatuhu fil jannah, dia akan menjadikan saudaraku kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara biasanya satu rumah apa beda rumah, Bu? Bu, beda rumah. Betul. Kita juga dengan Rasul udah jauh bener, Bu. Derajatnya kita mah jauh antara langit dan bumi. Barangkali abdi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wasuhbatuhu fil jannah, nanti dia akan menjadi temanku di dalam surga. Teman itu nggak mesti satu surga, betul. Masya Allah kan jauh. Kita mah nanti di surga di emperannya udah adem bener.
Ya Pak, ya, itu Masya Allah. Kita mah nanti di surga juga di emperannya udah ada bener surga. Alhamdulillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah akan mendampingi, berdampingan, bertetanggaan, apalagi tuh? Ya, saudaraan. Dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau tetangga kan ngomongnya begini, Bu. Kalau baginda Rasul menjelaskan, kalau kalian masak. Oh, ibu masak? Iya, masak sayur, banyakin apanya? Banyakin apanya? Oh, airnya katanya saat. Oh, bukan isinya. Ya, artinya hadirin bukan begitu. Artinya kita kalau masak itu banyakin, biar apa? Jangan ngurus untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi tengok siapa? Tetangga kita, hadirin. Jangan sampai kita makan enak, tetangga lain gigit apa? Gigit jari. Kita udah makan siang, pagi, malam, udah enak banget. Tetangga kita boro-boro makan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngurusin kita, tapi tetangga kita lihat. Maka mudah-mudahan nanti kalau baginda Rasul diberi hidangan oleh Allah, hidangannya nikmat banget. Mudah-mudahan nanti baginda Rasul ingat sama kita. Amin ya robbal alamin. Keluar dari apanya tubuh, dari surganya, ngampirin siapa? Ngampirin kita bisa memandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar. Alhamdulillah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa hikmah. Boleh pantun, Bu? Upin-ipin main di sawah, maafin kalau banyak salah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahu taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'aqqil mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa sharrif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa la takun li kulli usrin yusra
wa likulli hammin faraja, wa likulli da'in dawa, wa likulli sukmin shifa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di siang hari ini di tempat yang paling disukai oleh Allah, di tempat mulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menjadi tamunya Allah tatkala kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala sebagian orang perkumpulannya mungkin di tempat yang di situ ada maksiat, yang di situ ada hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau tempat tersebut adalah tempat yang tidak baik, tetapi kita berkumpul di tempat kebaikan, di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita duduk setiap saatnya dihitung pahala ibadah, dihitung pahala i'tikaf, dihitung oleh Allah peribadatan. Kalau kita duduk nggak ngapain, kita nggak melaksanakan apapun, kita duduk di masjid dihitung pahala oleh Allah. Maka bagaimana kalau duduknya kita di sini untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk mengaji, untuk mendengarkan nasihat agama, untuk makin mendekatkan diri kita, untuk makin mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi, pahala tersebut menjadi berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima perkumpulan kita ini, Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Kita berkumpul untuk memperingati suatu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada peringatan tentang kelahiran Nabi Muhammad? Bukankah setiap saat hendaknya seorang mukmin yang memiliki keimanan kepada Allah senantiasa dia meneladani Rasulullah, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam sosok Nabi kita Nabi Muhammad ada suri tauladan, beliau adalah seorang teladan, ada uswah hasanah. Akan tetapi dorongan perayaan tersebut adalah perintah dari Allah, di mana Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk memacu diri mereka, untuk berusaha menjadikan diri mereka mirip dengan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita ingin selamat di dunia, kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, jangankan di akhirat, kita kalau mau sukses di dunia, contohnya mencari contoh orang yang udah sukses. Kita mau bikin usaha makanan, restoran, kita cari tahu restoran apa yang sukses, bagaimana dia bisa sukses. Kita bikin usaha otomotif atau segala hal, kita bakal pelajari orang-orang yang sukses, bagaimana track record mereka. Kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, kita harus cari contoh yang sukses. Siapa contohnya? Kalau bukan Nabi Muhammad. Siapa contoh yang sukses di dunia dan di akhirat yang dijanjikan oleh Allah bahwasanya dia adalah orang yang selamat? Kalau bukan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad dijadikan sebagai uswah hasanah, suri tauladan. Siapapun yang ingin sukses, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngikutin seperti apa? Allah bilang di dalam Al-Quran, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kita cuma bisa mengklaim diri kita cinta sama Allah, saya cinta sama Tuhan, saya cinta sama Nabi, saya cinta sama agama, saya cinta sama syariat, itu hanya klaim. Semua itu hanyalah klaim dari diri kita. Pembuktiannya hanya Allah tahu. Gimana kita ingin mengetahui bahwasanya diri kita, klaim kita diterima oleh Allah? Allah Ta'ala memverifikasi klaim tersebut dengan apa? Kata Allah, "Fattabi'uni." Bilang, wahai Nabi Muhammad, ikuti aku, kata Rasulullah. Yang paling mirip dengan saya, kata Rasulullah, yang paling sejalan dengan Rasulullah, yang paling
Bercermin, banyak bercermin dari akhlak adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah apa? Tadi kita bilang klaimnya cinta Allah, ya. Itu lebih dari itu. Yang udah ikuti Nabi Muhammad dapat verifikasi, bukan verifikasi dia cinta sama Tuhan, enggak, tapi di atas itu. Verifikasinya kalau dia udah ikuti Nabi Muhammad, Allah cinta sama dia. Allah suka sama yang hamba. Allah Ta'ala sayang sama yang orang. Ada orang mencintai, ada orang mencintai. Kalau mencintai belum tentu yang dicintai itu mencintai kita. Tapi kalau udah dicintai, bawaannya udah enak. Kemanapun kita jalan ada orang yang sayang, ada orang yang mencintai kita. Begitupun tatkala kita cinta Allah, saya cinta Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Belum tentu omongan kita benar, mungkin cinta kita cinta palsu. Oh, cintanya beneran, Allah cinta ya. Tapi kalau kita mempraktekkan akhlak Rasulullah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, otomatis Allah cinta sama kita. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, Allah Tuhan alam semesta, Allah Tuhan matahari, Tuhan bumi dan langit yang mengatur segala hal yang ada di dunia, cinta kepada satu hamba, cinta kepada seorang hambanya. Kira-kira apakah Allah yang mencintai hambanya akan meninggalkan hambanya begitu saja? Apakah Allah Tuhan yang maha dermawan akan melupakan hambanya begitu saja tatkala meminta? Tatkala hamba tersebut dalam kesulitan, apakah kira-kira hamba tersebut akan diuji coba oleh Allah dengan kesulitan dan musibah? Tidak akan. Kenapa? Hamba pilihan Allah, hamba kekasih Allah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah Ta'ala melaknat atau menghukum atau menurunkan musibah kepada suatu kaum tatkala kelompok kaum tersebut dalam keadaan beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ini kita berkumpul ngapain kalau bukan istighfar? Yang mengangkat bala, yang mengangkat musibah, yang mengangkat daripada segala ujian di dunia ini adalah tatkala kita orang beriman berkumpul meminta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad ngajarin kita kalau lagi paceklik, nggak ada hujan, hewan-hewan kehausan, tumbuhan kekeringan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ayo kumpul. Jangankan Nabi Muhammad, dari sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman para nabi, para rasul, kalau lagi ada musibah, nggak ada air, kekeringan, kumpul semua. Ngapain? Minta ampun kepada Allah. Ini Allah ini nggak nurunin hujan gara-gara ada yang maksiat, gara-gara ada yang melanggar perintah Allah. Kumpul semuanya. Terus habis berkumpul meminta kepada Allah, semuanya bertaubat, semuanya minta ampun, semuanya memohon kepada Allah, maka Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu Nabi Musa, beliau di zamannya lagi ada paceklik yang panjang, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk buat sholat istisqa, meminta bersama-sama, meminta ampun kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tapi sekali minta nggak diturunkan hujan, besokannya berkumpul lagi belum turun. Ya ada nabi yang minta, seorang nabi yang minta, seorang rasul bersama kaumnya, bersama umatnya, tapi nggak diturunin hujan. Maka Nabi Musa bertanya, ya Rabb, ada masalah apa di antara kaumku sampai engkau nggak menurunkan hujan kepada kami, ya Rabb? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, ketahuilah di antara kalian yang meminta kepadaku ada satu orang yang minta ratusan, mungkin ribuan. Ada satu orang yang tukang provokasi, suka ngadu domba, suka namimah, suka ngajak orang lain buat membenci orang lain. Dia tukang ngajak orang berbuat maksiat, provokator. Maka kata Allah, saya nggak bisa nurunin rahmat tatkala di antara kalian ini ada orang yang tukang fitnah, provokator, saya nggak bisa nurunin rahmat. Ya Rabb, kata Nabi Musa, saya satu orang, biar kita hukum, biar kita keluarin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa,
Sekarang saya nggak nurunin hujan karena ada provokator. Masa saya kasih tahu siapa orangnya, berarti saya memprovokasi tahu dan kaummu untuk memusuhi dia? Enggak, saya nggak mau kasih tahu orang. Maka Nabi Musa kembali kepada kaumnya, dikumpulin. Nabi Musa bilang, ketahuilah Allah tak nurunin hujan gara-gara di antara kita masih ada yang tukang maksiat, masih ada yang suka berbuat provokasi, namimah, adu domba. Maka ayo semuanya kita minta ampun kepada Allah, kita taubat. Semuanya yang angkat tangan menangis ampun taubat. Provokatornya cuma satu, tapi semuanya meminta. Provokatornya itu yang mau dikasih tahu. Sama-sama seakan-akan nggak ada yang tahu siapa provokatornya. Dan kalau selesai minta ampun langsung itu tangan belum diturunin, melainkan hujan itu awan sudah berkumpul, sudah gelap dan turun hujan, gak lama kemudian. Kata Nabi Musa dikatakan, masya Allah, tadinya Allah Ta'ala nggak turunkan kepada kita rahmat hujan gara-gara ada provokator tukang adu domba. Tapi sekarang Allah Ta'ala turunkan hujan yang lebat berkat taubatnya seorang provokator, seorang pengadu domba. Subhanallah, Allah Ta'ala memberikan manfaat anugerah yang besar berkat taubat satu orang yang tadinya karena orang tersebut Allah nggak nurunin hujan, tapi karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau berkumpul di maulid dari Muhammad, apa yang kita dengar? Baca sholawat, baca Al-Quran, baca Yasin, ada yang baca tahlil. Ini semua doa, ini semua adalah panjatan meminta kepada Allah secara bersamaan. Dan Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kalian hamba-hambaku meminta kepadaku, kata Allah, aku dekat dengan kalian. Allah bersama kita, dekat dengan kita. Tidaklah seseorang yang beriman berkumpul bersama-sama melainkan wasyiyatuhumul malaikah. Itu malaikat berkumpul di atas kita. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan di antara mereka dan rahmat yang luas. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah Ta'ala menyebut orang yang hadir di satu persatu di mana? Di hadapan, di mana namanya, di langit ya Allah, di surga ya Allah, di hadapan para penghuni langit disebutkan nama kita, dibanggakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hadir perkumpulan seperti ini tujuannya untuk apa? Alhamdulillah yang ibu-ibu belum awal. Alhamdulillah yang lelaki yang terdebat ini berkumpul. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utama dibacakan kisah maulid adalah untuk mengingatkan kita kepada sosok Nabi Muhammad, bagaimana masa kecil Rasulullah, bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana khususiyah kehebatan Rasulullah, bagaimana keindahan fisik Nabi Muhammad, bagaimana keindahan akhlak Rasulullah, bagaimana nasihat dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan, itu yang ingin kita pelajari. Bagaimana tidak, kita ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak pemuda yang soleh dan solehah. Gimana cara menjadikan mereka sebagai pemuda-pemudi soleh dan solehah? Ganti apa yang mereka dengar, ganti idola mereka. Bagaimana mereka mau baik kalau idolanya adalah pemain bola yang buka-bukaan aurat, idolanya adalah aktor atau pemain film atau penyanyi dari luar, dari dalam, dari barat, dari timur, yang auratnya kemana-mana, yang pakaiannya mohon maaf udah nggak kayak pakaian, nggak kelihatan, orang melihatnya aja malu. Kalau anak-anak kita idolanya mereka, pantesan anak-anak kita makin kurang ajar. Pantesan pemuda-pemudi kita demen main tangan. Kenapa? Idolanya bukan Nabi Muhammad. Yang salah siapa kalau bukan orang tuanya? Orang tuanya nggak kenalin mereka dari kecil ke pengajian. Orang tuanya tatkala mereka kecil nggak dibawa ngaji ke ustaz. Anak-anak itu suruh ngaji Al-Quran udah bisa. Mungkin nggak banyak yang bisa. Kenapa? Dari kecil yang dipentingin sekolah, nggak boleh bolos. Silakan ambil cita-citamu, mau jadi dokter, mau jadi pilot, jadi apapun silakan. Jadi pengusaha, jadi apapun silakan.
Tapi karena urusan dunia orang tuanya lupa ngajarin anaknya ngaji, walaupun habis sholat asar, walaupun maghrib. Sekolah dari pagi sampai sore nggak ditanya, nak tadi sholat zuhur nggak berjamaah apa gimana, masih apa nggak ditanya. Bangun pagi yang dicecer bukan sholat subuh, ayo cepet mandi telat sekolah. Nyampe rumah bentaran azan maghrib udah ngilang lagi, nggak dicari. Nih anak dari pagi udah nggak ada, nggak tahu di mana. Di sekolah, pulang sekolah udah telat, udah maghrib nggak dicari itu anak. Tanya, ajak anaknya ke masjid. Iya, alhamdulillah kalau dia ngaji. Kalau nongkrongnya bukan di masjid, nongkrongnya sama orang nggak benar, nongkrongnya sama orang-orang yang tidak berbuat kebaikan. Ini anak tertular penyakit. Nantinya anak terkena narkoba, terkena obat-obatan, minum-minuman keras. Masya Allah, ayah ibunya suka ke masjid, tapi anaknya kok nggak benar. Sebabnya apa? Dari kecil nggak diajak, dari kecil nggak dikenalin, dari kecil nggak dididik dengan benar. Nanti aja masih kecil dibiarin. Akhirnya yang didiknya anak siapa kalau bukan syaitan? Yang didiknya anak siapa kalau bukan teman-temannya yang udah dibelenggu oleh nafsu, oleh syaitan, waliyadzubillah. Nah terus gimana kita ingin menjadikan generasi anak-anak kita sebagai generasi Nabi Muhammad, generasi yang membela Rasulullah, yang bisa mencerminkan akhlak adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Datang seorang ayah tersebut, tatkala dia datang ke hadapan Sayyidina Umar ibn Khattab, dia ngadu, dia tua, wahai Amirul Mukminin, ini saya datang mau ngaduin saya punya anak. Kenapa anakmu? Anak saya kurang ajar. Saya masuk rumah, saya nasihatinnya anak, tentunya anak telat, saya nasihatin, malah menginjak, saya dipukul, saya dipecut. Ini anak kurang ajar. Ayahnya dipecut, ayahnya dimarahin. Ditanya oleh Sayyidina Umar, gak benar itu. Emang nih anak belajarnya apa dari kecil? Apa sih yang kau ajarin? Kok bisa? Dikasih tahu, kata ayahnya, ini anak dari kecil saya didik untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga. Dari kecil udah saya latih untuk bekerja. Saya taruh di di peternakan untuk mengurus sapi, kambing dan segala hewan. Kata Sayyidina Umar, itu doang. Ya pantesan, ya engkau ajarin ngaji, nggak dibawa ke Nabi Muhammad, nggak dibawa ke sahabat. Ya pantesan, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, mungkin dia pikir engkau ini sapi, dia pikir engkau ini kerbau, makanya engkau dipecut. Engkau nggak dengar kata dengan kemauan dia, akhirnya diinjak. Gara-gara ini siapa? Gara-gara itu, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Anak-anak itu yang didik adalah orang tuanya, yang mengontrol adalah ayah dan ibunya. Maka dari itu, ajak anak-anak kita ke majelis taklim. Tujuannya biar apa? Biar dia tahu sosok Nabi Muhammad yang tadi kita baca kisahnya. Dari kecil nggak pernah berbohong, dari kecil nggak pernah melakukan maksiat. Kisah Nabi Muhammad, manusia suci. Ya udah, yang bawahnya para ulama, para sahabat, generasi-generasi para ustadz. Kenalin anak kita ke pengajian, ke ustadz, ajak ketemu kiai, ajak untuk ngaji. Kenapa? Sebab itu yang akan memberikan manfaat kelak di akhirat kepada keluarga dan anak-anak itu. Saya mau anak saya jadi dokter, pilot, ambil, silakan. Nggak cukup sekolah dari pagi sampai sore. Antara maghrib dan isya 45 menit. Anak sholat maghrib, isya di masjid. Antara waktu maghrib dan isya suruh ngaji, suruh dengerin nasihat, suruh dengerin ceramah, supaya kita bisa mengambil manfaat dari anak-anak kita kelak tatkala kita telah melampaui masa akhir hidup kita. Tatkala kita dikubur, anak-anak kita berdoakan dia, mengangkat tangannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat maulid Nabi Muhammad kita mendengar kisah Rasulullah, mudah-mudahan akhlak anak-anak kita makin dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita tersentuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad dan bisa kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan akhlak kita yang makin baik, dengan sifat kita yang makin bagus, dengan tutur kata kita yang makin halus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga masyarakat kita di kampung ini. Allah Ta'ala jadikan keamanan kerukunan di antara masyarakat, makin mencintai, membantu karena Allah, saling
ingin memberi karena Allah, dijadikan manusia masyarakat yang hidup di tempat ini dalam keadaan sehat afiat, diluaskan rezekinya, diberikan keuntungan di dalam rumah tangganya, dan Allah Ta'ala jaga masjid kita ini, dan juga para pengurus masjid ini, dari para asatidz, para kiai, para DKM yang mengurus tempat ini dijaga oleh Allah, juga dari saudara-saudara kita dari kepolisian, di TNI, aparat negara kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipanjangkan umur mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal alamin wa a'in Allahumma lana wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. واهدم طريق دين النبوي في جميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معه رحمة وسورة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.